Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi kita pada pagi ini, yaitu tentang pendidikan di era COVID-19 di Indonesia. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkanlah kepada saya untuk memperkenalkan kelompok 7 yang berisikan anggota Ertika Aziza, Devi Nur Aprianti, dan juga saudari kita Wardah. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu, saya mintakan dengan hormat kepada saudari kita Ertika Aziza untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertika Aziza. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Belajar dari rumah ditetapkan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan masa darurat penyebaran coronavirus (DCS 2019) atau COVID-19. Dari kebijakan tersebut, kemudian berdampak proses pembelajaran yang ada di sekolah, terutama buat peserta didik, guru, maupun orang tua atau keluarga peserta didik. Proses pembelajaran sebagai suatu yang dialami siswa di sekolah sendiri merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Hal yang kemudian juga telah tertanam dalam diri sebagian besar peserta didik adalah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan sebagai wahana bermain, berinteraksi, dan membangun hubungan serta kesadaran sosial. Sekolah pula menjadi pusat interaksi antara guru dengan peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta penanaman sikap dan karakter. Maka hal tersebutlah yang kemudian tiba-tiba berhenti saat sekolah pun tiba-tiba ditutup. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan peserta didik dari bahaya virus, tetapi justru pula akan menimbulkan beberapa dampak khususnya pada peserta didik, guru, dan orang tua. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudari Ertika Aziza yang telah menyampaikan materi hebatnya pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Wardah. Waktu dan tempat disilahkan. Selanjutnya, saya Wardah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Dapat kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa seluruh sektor untuk bertransformasi yang dari berbagai kegiatan yang dulunya offline menjadi online. Lahirnya kebijakan Mendikbud untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah sehingga menjadi salah satu upaya untuk masyarakat dari pandemi ini. Namun, di satu sisi kebijakan tersebut telah berdampak banyak pada proses pendidikan baik bagi siswa maupun guru dan juga keluarga dan orang tua. Pokok permasalahan utama terletak pada ketidaksiapan fasilitas, pengetahuan maupun kurangnya pengalaman, sehingga dibutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyebabkan keterlambatan proses pembelajaran, serta perbedaan kondisi wilayah yang belum kesemuanya dapat dijangkau internet secara menyeluruh. Oleh karenanya, kita perlu dilakukan pembaharuan model pendidikan yang sesuai dengan kondisi pandemi, namun tidak menimbulkan dampak pada proses pembelajaran. Misalnya, melakukan pembelajaran kontekstual yang berbasis kehidupan sehari-hari peserta didik. Terima kasih kepada saudari Wardah yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab, yang mana di sini saya selaku moderator akan membuka satu pertanyaan kepada para audiens yang ingin bertanya. Langsung saja kepada para audiens saya tawarkan, apakah ada pertanyaan atau materi yang mungkin kurang jelas dari pemaparan oleh teman-teman kita tadi dari kelompok 7? Ya, dipersilakan kepada saudari Nurul Adaha ingin bertanya.
Langsung saja sampaikan pertanyaannya dengan jelas dan tepat. Waktu dan tempat disilahkan kepada Saudari Nurul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adha. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Menurut pendapat kalian, efektifkah sistem pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Nurul Adha yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok 7. Akan saya ulangi pertanyaannya, yaitu efektifkah sistem pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Berikan tanggapan dari kelompok kalian. Terima kasih. Ya, pertanyaannya akan saya lemparkan langsung kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Saudari Devi Nur Afrianti akan menjawab pertanyaan dari Nurul Adha. Waktu dan tempat disilahkan. Sebelumnya terima kasih juga kepada Saudari Nurul Adha atas pertanyaannya, yaitu efektifkah sistem pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya kurang efektif. Karena menurut saya, secanggih apapun pembelajaran online atau e-learning ini, tetapi jika tidak ada fasilitas atau kerjasama yang baik antara guru dengan pemerintah atau antara guru dengan orang tua murid, maka tidak akan berjalan dengan baik. Kurikulum yang diterapkan itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Audiens kalian yang berbahagia, jadi dapat kita simpulkan presentasi kita pada hari ini bahwasanya pendidikan di era COVID-19 ini mengubah sistem pendidikan pembelajaran di Indonesia itu sendiri, yang mana yang tadinya adalah offline, yaitu di kelas atau di ruang kampus, sekarang di masa pandemi COVID-19 ini berubah menjadi sistem pendidikan e-learning atau online, yang mana mengharuskan setiap peserta didik itu belajar di rumah saja dan mengerjakan tugas pun juga di rumah saja. Semoga dengan adanya pemaparan presentasi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup diskusi kita atau presentasi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kembali sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya Nur Anissa selaku moderator kita pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan atau khilafan dalam penyampaian dan bimbingan saya dalam presentasi tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.